Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Syarifah Putri Susanto. Biasa dipanggil Naila, Naisyah, Nainai, Nayu, ataupun Nela. Di sini, di kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Candra Gemilang. Mungkin orang-orang hanya tahu ya, apa sih itu Candra Gemilang? Apakah cuma ekstrakurikuler biasa? Nah, kita bakalan cari tahu nih. Candra Gemilang itu tidak hanya ekstrakurikuler yang memiliki nama hanya sekedar oke deh Candra Gemilang aja tanpa memiliki arti. Candra Gemilang ini memiliki arti ya. Candra itu artinya sinar rembulan dan gemilang menuju kemenangan. Jadi Candra Gemilang itu sinar rembulan menuju kemenangan. Dengan harapan kita memilih nama Candra Gemilang ini agar kemenangan itu datang kepada kita. Tuh. Candra Gemilang ini sudah terbentuk lumayan lama ya, di tanggal 27 Mei 1997. Dan Umi Betty yang pembina sekaligus yang membina Candra Gemilang sekaligus membuat Candra Gemilangnya dengan Ibu Nurul Aini Fadilah. Dan Candra Gemilang itu mungkin yang sangat menonjol itu hanya paduan suara ya, tetapi tidak. Candra Gemilang itu tidak hanya paduan suara aja, tetapi juga tari, angklung, band maupun vokal grup dan masih banyak lagi. Ada musikalisasi puisi. Jadi semua kesenian itu berpusatnya kepada Candra Gemilang ini di ekstrakurikuler SMAN Negeri 5 Karawang. Gitu. Kita next slide ya. Ekstrakurikuler Candra Gemilang ini kita ngambil dari 3 hari di dalam 1 minggu. Kita memilih di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Di hari Senin biasanya kita fun game dan mempelajari lagu baru. Kenapa fun game sih? Kenapa kita memilih fun games? Karena untuk menarik perhatian anggota-anggota Candra Gemilang. Bayangin kalau misalkan dari Senin, Rabu, Jumat kita hanya mempelajari materi-materi aja, teori aja. Apakah pada tertarik dengan Candra Gemilang? Menurut saya sih enggak ya. Dan di hari Rabu kita ada melancarkan materi lagu yang sudah dipelajari di hari Senin dan juga bisa diisi dengan proker Under the Sea. Apa sih itu Under the Sea? Kayak Disney ya. Tapi Under the Sea itu gampangnya Under the Sea adalah berenang ya. Kenapa berenang? Milihnya berenang. Selain untuk menjaga solidaritas dan kebersamaan antar bersama, kenapa dipilih Under the Sea itu agar si pernafasannya itu panjang dan Under the Sea ini bisa melatih pernafasan biar pernafasannya itu panjang. Dan di hari Jumat itu kita bisa latihan dan melancarkan paduan suara di hari Senin saat upacara berlangsung. Jadi di hari Jumat biasanya kita selalu saja melatih lagu-lagu. Jadi di 1 minggu ini kita biasanya diisi dengan 1 lagu untuk di hari Seninnya gitu. Lanjut ya. Ini di prestasi Candra Gemilang. Di sini saya akan memperlihatkan suatu video prestasi Candra Gemilang.
Nah, Saya tebak nilai yang mana yang paling gampang diri kan? iya benar banget nih Naila yang ini nih. Jadi ini salah satu perlombaan di NFF Universitas Indonesia ya. Alhamdulillah di sini kita dapat gold medal. Gitu. Dan di sini kalau misalkan kita bisa mendengarkan teknik cara bernyanyi biasa dengan paduan suara itu berbeda ya. Karena di sini itu paduan suara itu kita pakai suara bulat. Kalau misalkan nyanyi biasa itu kan cempreng ya. Kalau misalkan di paduan suara ini bulat. Dan kita itu berlatih ini tidak hanya 1 sampai 2 bulan, tapi bisa sampai setengah tahun gitu. Setengah tahun kita jalani program-program Canda Gemilang yang sudah ada seperti puasa Senin Kamis, terus habis itu makan kencur, makan kecap dan jeruk nipis biar tenggorokan kita tetap terjaga gitu. Walaupun kayak gitu masih banyak banget ya rintangannya, kayak misalkan tenggorokan yang suaranya habis, terus habis itu penyakit ya yang kita tidak tahu datangnya kapan, tapi pasti ada aja ya di 6 bulan itu di saat latihan itu. Jadi banyak juga struggle kita saat perlombaan gitu. Selanjutnya ini adalah dokumentasi-dokumentasi saat Chandra Gemilang lomba berlangsung. Di sini tidak hanya paduan suara aja, melainkan di sini ada musikalisasi puisi, ada tari juga. Nah, di sini Chandra Gemilang tuh tidak hanya berlomba aja ya, tapi Chandra Gemilang juga mengikuti dan diikuti event-event seperti dipanggil untuk 17-an di KP atau pengukuhan untuk paskibraka, terus juga banyak-banyak acara lain seperti perpisahan, itu biasanya panggil Chandra Gemilang. Jadi misalkan ada yang membutuhkan Chandra Gemilang, boleh langsung calling-calling kita aja ya. Dan di sini ada list prestasi kita ini selama 2 tahun belakang aja ya. 2 tahun belakang di sini ada 3 tahun. 3 tahun ada lomba dari Unsika, ada lomba nasional dari UI, ada lomba internasional. Alhamdulillah. Semoga insya Allah pada Juli nanti bakal mengikuti lomba internasional lagi. Semoga bisa dapat gold. Semoga bisa dapat gold ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat kenapa ada eleh tong pundung menang tong apung ya. Jadi ini itu adalah kata-kata yang selalu Umi dan Ibu kasih ke kita. Mau kita lagi menang, mau kita lagi kalah. Eleh tong pundung menang tong apung. Maksudnya kalau kalah tuh jangan malah merasa kayak sedih, terus jangan kayak marah-marah gitu. Menang juga jangan malah meninggi. Itu eleh tong pundung menang tong apung. Jadi biar tahu diri mau kita lagi menang, mau lagi menang, mau lagi kalah juga kita harus tetap rendah hati gitu. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan ini Chandra Gemilang bisa lebih gemilang dan memacarkan gemilangnya setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.